Interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Suatu negara akan kesulitan untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat atau penduduknya jika tidak melakukan kerjasama dengan negara lain. Untuk itu, perlu adanya interaksi antar negara. Pada video ini akan dijelaskan tentang interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Pengertian: interaksi antar negara-negara anggota ASEAN diwujudkan dalam bentuk kerjasama. Kerjasama antar negara merupakan upaya menjalin hubungan baik dengan satu atau lebih negara. Kerjasama tersebut dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Faktor pendorong kerjasama antar negara di kawasan ASEAN. Faktor pendorong yang dimaksud di sini adalah berbagai hal yang menguatkan suatu negara untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Faktor pendorong yang pertama adalah persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Persamaan sumber daya alam dapat menjadi faktor pendorong kerjasama antar negara. Sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara merupakan negara agraris dengan komoditas utama berupa beras. Sebagai wadah bagi negara-negara penghasil beras, dibentuklah organisasi pengelolaan pertanian padi di kawasan ASEAN secara terpadu. Ini adalah contoh dari persamaan sumber daya alam yang menjadi pendorong kerjasama antar negara. Kemudian, perbedaan sumber daya alam. Setiap negara anggota ASEAN memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda, meskipun terletak di kawasan yang sama. Perbedaan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar negara karena faktor saling membutuhkan. Contohnya adalah Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Hal ini disebabkan karena Indonesia kaya akan hasil pertanian, sedangkan Singapura tidak. Faktor yang kedua adalah persamaan dan perbedaan wilayah. Negara-negara yang terletak di suatu wilayah yang memiliki kondisi geografis yang sama sering mengadakan kerjasama untuk kepentingan dari masing-masing negara anggotanya. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk organisasi ASEAN. Akan tetapi, kondisi geografis setiap negara juga berbeda-beda. Hal ini juga menjadi faktor pendorong suatu negara melakukan kerjasama. Contohnya, Indonesia dan Filipina merupakan negara kepulauan, sedangkan Laos tidak memiliki wilayah lautan. Perbedaan wilayah tersebut mendorong interaksi antar negara dalam bentuk kegiatan pariwisata. Faktor yang ketiga adalah perbedaan perkembangan teknologi. Perbedaan perkembangan teknologi di suatu wilayah dapat mendorong kerjasama antar negara dalam bidang teknologi. Hal ini dikarenakan tahapan perkembangan teknologi di sebuah negara berbeda-beda. Negara yang masih menggunakan teknologi yang sederhana dapat memenuhi kebutuhan teknologi yang cukup canggih dengan mendatangkannya dari negara lain. Faktor pendorong yang keempat adalah persamaan dan perbedaan budaya. Persamaan budaya dapat mendorong kerjasama antar negara. Contohnya, budaya yang berkembang di Indonesia adalah budaya Melayu. Negara anggota ASEAN yang lain seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam juga memiliki budaya tersebut. Persamaan kebudayaan tersebut mendorong adanya kerjasama untuk melestarikan budaya Melayu. Selain itu, perbedaan budaya juga menjadi faktor pendorong dilakukannya kerjasama antar negara. Setiap negara pasti memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dengan negara lain. Budaya dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Perbedaan budaya
mendorong kerjasama antar negara dalam bidang pariwisata. Faktor penghambat. Faktor penghambat yang dimaksud di sini adalah berbagai hal yang menghambat atau menghalangi suatu negara untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama antar negara dapat mengalami hambatan karena berbagai faktor. Hambatan dapat muncul dari salah satu negara atau beberapa negara yang terlibat dalam kerjasama. Faktor penghambat yang pertama adalah bencana. Bencana dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor alam, contohnya berupa banjir, longsor, erupsi gunung api, gempa, dan tsunami. Bencana juga dapat disebabkan oleh faktor manusia, seperti kerusuhan dan peperangan. Bencana yang terjadi di suatu negara dapat menyebabkan kondisi negara kurang aman dan tidak stabil. Hal ini menyebabkan beberapa negara akan kurang berminat untuk melakukan kerjasama dengan suatu negara yang sedang terjadi bencana. Kerjasama antar negara akan terhambat karena pemerintah setempat lebih fokus untuk mengatasi dampak bencana tersebut. Namun, kerjasama atau campur tangan dari negara lain dapat berupa pemberian bantuan, seperti berupa bantuan uang, logistik, ataupun relawan. Faktor yang kedua adalah ideologi negara. Ideologi adalah dasar pandangan hidup suatu negara. Contohnya, Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Setiap ideologi memiliki cara pandang yang berbeda, sehingga ideologi dapat mempengaruhi kebijakan di setiap negara. Perbedaan prinsip dan pandangan dapat menghambat kerjasama antar negara. Contohnya, protes masyarakat Thailand yang menuntut pengunduran diri dari Perdana Menteri dan perubahan sistem monarki yang ikut mempengaruhi situasi regional di ASEAN. Faktor yang ketiga adalah kebijakan politik. Setiap negara pasti memiliki kebijakan politik yang berbeda-beda. Perbedaan kebijakan tersebut dapat menghambat kerjasama antar negara. Negara tidak akan mengikuti suatu kerjasama apabila tujuan kerjasama tersebut tidak sesuai dengan kebijakan negara yang sudah dibentuk dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Faktor yang keempat adalah perbedaan kepentingan. Setiap negara pasti memiliki kepentingan untuk masa depan negaranya sendiri, sehingga suatu negara tidak harus berpedoman pada kepentingan dan rencana negara lain. Hal tersebut disebabkan karena kepentingan dari negara lain bisa saja bertolak belakang dengan tujuan kerjasama. Akibatnya, kerjasama antar negara menjadi terhambat atau tidak dilakukan. Contohnya, Filipina pernah mengizinkan Amerika Serikat untuk membuat pangkalan militer di negaranya. Keberadaan pangkal militer ini tentunya mengusik negara-negara sekitarnya untuk melakukan kerjasama dengan Filipina. Faktor penghambat yang kelima adalah perbedaan mata uang. Perbedaan mata uang terletak pada nilai tukarnya. Sebagai contoh, Singapura mengekspor barang elektronik ke Myanmar. Myanmar sebagai negara pembeli diminta untuk membayar dengan mata uang Singapura. Jika nilai tukar mata uang kyat terhadap dolar Singapura lebih rendah, pemerintah Myanmar harus mengeluarkan anggaran yang lebih besar. Nah, berdasarkan contoh tersebut, diperlukan adanya penetapan mata uang sebagai standar internasional agar perdagangan internasional berlangsung lebih praktis. Ketidakstabilan kurs mata uang asing di negara-negara ASEAN dapat menghambat kerjasama antar negara. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN.
Berikut ini disajikan kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, bidang pendidikan, bidang politik, pertahanan dan keamanan, serta bidang penanggulangan bencana.